Inilah yang menyebabkan doa kita tidak terwujud. Ternyata bukan karena Allah tidak memberinya, bukan karena Allah tidak mengabulkannya, tapi karena diri kita sendirilah yang tidak menginginkan doa tersebut untuk terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda, teman belajar untuk sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik. Hari ini Rabu 25 Juli 2025, saya memutuskan untuk mengisi channel YouTube saya ini dengan video seperti ini, dengan pemikiran yang panjang dan sempat ragu-ragu juga pastinya. Tapi alhamdulillah di hari ini saya berhasil meyakinkan diri saya dan memaksakan diri saya untuk membuat video ini. Di video pertama saya ini saya akan membahas tentang doa. Namun, sebelum saya membahas tentang doa, saya akan sedikit bercerita tentang kenapa sih gitu ya, saya memaksakan diri untuk membuat channel motivasi seperti ini. Jadi teman-teman, berawal dari beberapa tahun yang lalu saya sempat menekuni bisnis MLM. Dan saat itu alhamdulillah saya mempunyai tim kurang lebih ya 150 ya tim saya yang ada di beberapa kota gitu. Ada yang dari Sukabumi, ada yang dari Bogor, ada yang dari Cianjur, ada yang dari Garut, itu dan sebagainya. Nah, di bisnis itu saya sering memberikan materi motivasi, khususnya kepada para wanita, para emak-emak, karena di bisnis saya itu hampir semuanya adalah emak-emak gitu ya, emak-emak hebat yang ingin menjadi wanita mandiri yang punya penghasilan sendiri. Nah, di bisnis itu saya sering memberikan materi seputar ya bisnis itu sendiri. Ada juga saya memberikan bagaimana caranya agar rezeki kita lancar, seperti kita mengamalkan sedekah subuh, kita terapi syukur, kita juga bersolawat dan sebagainya. Nah, saat itu memang tim saya alhamdulillah berkembang pesat karena saya juga memberikan motivasi kepada mereka-mereka lewat online maupun offline. Lewat online seperti di grup khusus. Jadi kami punya grup khusus di Facebook. Saya live di situ ya. Terus kita Zoom juga. Terus kita juga ada pertemuan langsung seperti home sharing di suatu rumah gitu ya. Kita kumpul di sana, kita belajar bareng dan kita makan-makan bareng di sana gitu. Nah, berawal dari situ teman-teman, ya. Dan singkat cerita, saya hamil anak ketiga dan saya memutuskan untuk berhenti dari bisnis MLM tersebut karena saya merasa saat itu saya belum terlalu bisa untuk mengatur waktu ya karena saya posisinya di sini di pesantren harus mengajar ya, harus mengajar santri, harus mengajar ibu-ibu juga dan saya punya anak bayi ya, anak kecil. Terus saya juga punya bisnis sendiri ya, bisnis fashion ya dan saya berpikir saat itu saya harus memilih gitu ya. Nah, maka saya berhenti di situ. Tidak terasa sudah 2 tahun ya, 2 tahun saya berhenti di bisnis MLM tersebut dan saya merasa ada panggilan hati gitu ya, ada kerinduan di dalam diri saya untuk kembali memberikan motivasi ya, memberikan semangat khususnya kepada para ibu-ibu, para wanita, para emak-emak yang ada di luar sana. Dan sekarang mungkin lebih ke umum gitu ya. Kalau dulu kan saya memberikan motivasinya hanya ke tim saya saja, tapi untuk sekarang saya ingin memberikan motivasi untuk umum ya, untuk siapa saja yang merasa motivasi dari saya itu bermanfaat untuk kalian. Karena memang ada beberapa dari tim saya pun yang
menyemangati saya gitu untuk ya membuat seminar online, membuat video ya seputar semangat gitu ya untuk menyemangati para emak-emak gitu ya. Bismillah teman-teman, saya akan membahas tentang doa ya. Sebelumnya sesuai tadi di awal tadi, saya bukan menggurui, tapi saya adalah teman belajar. Saya pembelajar, teman-teman pun pembelajar. Jadi saya dan teman-teman sama-sama untuk belajar. Teman-teman, di dalam berdoa, kita pastinya sering ya mendengarkan ayat ini ya. Dalam Al-Quran Allah bilang, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Tapi faktanya teman-teman, yang kita rasakan sebagai hamba yang berdoa gitu ya, banyak cita-cita, harapan kita, doa-doa kita, itu banyak yang tidak terkabul gitu ya. Doanya belum sampai kepada kita. Nah teman-teman, belum terkabulnya doa-doa kita, ya, belum sampainya doa kepada kita, ya, jangan dulu kita menyalahkan Allah. Jangan dulu kita menyalahkan takdir atas ketidakterkabulannya doa-doa kita. Tapi yang harus kita lakukan adalah bertanya dulu kepada diri kita sendiri, sebenarnya kita benar tidak menginginkan doa tersebut untuk dikabulkan. Atau bisa jadi sebenarnya lisan kita saja yang menginginkan hal tersebut, tapi batin kita tidak menginginkan hal tersebut. Banyak fakta-fakta di luar sana gitu ya, yang menunjukkan bahwa banyak orang-orang yang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, tapi ternyata sebenarnya dia tidak menginginkan doa tersebut. Ya, ketika doa itu tidak terkabul, dia malah menyalahkan takdir. Dia malah menyalahkan Allah. Padahal yang salah adalah diri dia sendiri. Kenapa tidak sinkron antara ucapan dan batinnya? Ya, contoh, ada seorang wanita yang dia menginginkan suaminya agar banyak uang, agar kaya raya. Ya, dia ikhtiar, dia bersedekah, ya, dia bersolawat supaya suaminya kaya raya. Tapi ternyata penghasilan dari suaminya tetap saja seperti itu, ya. Nah, ketika ditelaah lagi, ketika diteliti, ternyata memang wanita ini yang berdoa suaminya supaya banyak uang, ternyata dia tidak menginginkan suaminya banyak uang. Apa yang membuktikan wanita tersebut tidak menginginkan suaminya banyak uang? Yaitu ketika dilihat, ya, ternyata di dalam batinnya, di dalam hatinya tersimpan sebuah ketakutan. Ya, contoh, dia sering mendengar, bahkan dia rasakan, ya, dia resapi, ya, bahwa laki-laki jika sudah kaya raya, jika sudah banyak uang, biasanya suka poligami. Ya. Jadi kalau laki-laki banyak uang, suka poligami. Nah ternyata pemikiran tersebut masuk ke dalam batinnya. Ya. Sehingga dia mempunyai ketakutan bahwa kalau laki-laki banyak uang, nanti saya dipoligami. Gitu. Jadi mulutnya ingin suaminya banyak uang, tapi batinnya mempunyai ketakutan terhadap uang itu sendiri, maka tidak sinkron. Ya, nah, saya akan mengilustrasikan ya melalui gambar ya agar bisa lebih dipahami. Saya akan mengilustrasikan doa kita itu ibarat toren air ya, toren air, toren air ya. Ini adalah jalannya atau pipanya untuk menuju kita. Ini doa kita. Agar doa ini sampai kepada kita, maka toren air ini butuh air. Agar
Air ini kan mengalir kepada kita. Air yang ada di dalam toren ini, teman-teman, ini ibaratkan sebagai ikhtiar kita agar doa kita sampai kepada kita. Kita ikhtiar jalur langit maupun jalur bumi ya. Jalur langit itu seperti misalnya kita pengen uang banyak gitu ya, pengen punya penghasilan puluhan juta misalnya per bulan, ikhtiar jalur bumi kita jualan ya, kita berbisnis ya. Terus jalur langitnya kita bersodakoh ya, kita bersolawat, kita sholat tahajud, kita sholat duha, maka toren air ini terisi dengan air ya. Ketika toren air ini terisi dengan air, maka airnya itu mengalir ke kita. Nah teman-teman, yang jadi permasalahannya kenapa kita sudah berdoa, kita sudah ikhtiar, tapi ternyata doa kita tidak sampai kepada kita ya. Nah, maka di sini ya ternyata ada sumbatan. Ada sumbatan air di apa ini? Paralon kita. Ya. Sumbatan ini teman-teman adalah keraguan. Ya. Keraguan. Ketakutan. Jadi kita berdoa, kita ikhtiar, tapi kita takut. Seperti contoh yang tadi ya, wanita yang ingin suaminya kaya raya tapi dia takut dipoligami. Ya, ketakutan dan keraguan. Saya ingin umroh, tapi saya ragu. Kayaknya nggak mungkin deh saya umroh. Uangnya aja dari mana? Nah, maka ketakutan dan keraguan itu adalah sumbatan. Nah, ada lagi teman-teman yang merusak kualitas doa kita, ya, itu adalah dosa dan penyakit-penyakit hati. Ya. Maka dosa dan penyakit hati itu ibarat bolong-bolong di toren air kita. Jadi toren air kita bolong. Karena kita mempunyai penyakit hati, ya, karena kita mempunyai banyak dosa, akhirnya air ini keluar. Jadi sangat bahaya jika kita berdoa, sudah ikhtiar, tapi kita banyak melakukan dosa, tapi kita mempunyai penyakit hati, apalagi kita punya keraguan juga, punya ketakutan di dalam